Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, NIM 202233184, kelas 1E. Di sini saya akan membahas materi tentang aliran filsafat progresivisme dalam pendidikan. Materi yang pertama yang akan dibahas yaitu pengertian dari aliran progresivisme. Menurut bahasa istilah, progresivisme berasal dari kata progresif yang berarti bergerak maju. Dalam kamus dinyatakan bahwa kata progresif didefinisikan sebagai arah kemajuan. Jadi, secara singkat, progresif dapat diartikan sebagai gerakan perubahan untuk perbaikan. Sering juga istilah progresivisme dengan kata progres yang merupakan kemajuan. Itu berarti progresivisme adalah salah satu aliran pemikiran yang menghendaki sebuah kemajuan, di mana kemajuan ini membawa perubahan. Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh aliran progresivisme, yaitu yang pertama ada John Dewey. Tokoh aliran filsafat progresivisme yang bernama John Dewey ini merupakan tokoh yang terkenal dan sangat populer, baik dari segi filsafat maupun dari segi sosial. Pendapat John Dewey tentang progresivisme adalah ia menekankan pada anak didik dan minatnya daripada mata pelajarannya sendiri. Ia menerangkan pada bukunya bahwa pendidikan itu adalah proses kehidupan, bukan persiapan pada masa yang akan datang. Yang kedua ada William James. Tokoh filosof terkenal yang berasal dari Amerika ini mengemukakan pendapatnya tentang aliran filsafat progresivisme, bahwa dia berkeyakinan otak dan pikiran harus mempunyai fungsi biologis dan nilai kegunaan hidup. Maka dia menegaskan bahwa fungsi otak dan pikiran itu dipelajari sebagian dari pelajaran pokok di bidang ilmu pengetahuan alam. Dan yang ketiga ada Hans Wenger. Hans Wenger menurutnya tahu itu hanya mempunyai arti praktis. Persesuaian dengan objeknya mungkin dibuktikan, salah satunya ukuran dari berpikir ialah gunanya untuk mempengaruhi kejadian-kejadian di dunia. Menurut Ma'aruf 2012, ada beberapa prinsip pendidikan yang ditekankan dalam aliran progresivisme. Di antaranya, 1. Proses pendidikan berawal dan berakhir pada anak. 2. Subjek didik adalah aktif, bukan pasif. 3. Peran guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, atau pengarah. 4. Sekolah harus kooperatif dan demokratis. 5. Aktivitas lebih fokus pada pemecahan masalah, buka untuk pengajaran materi kajian. Kemudian, kurikulum pendidikan progresivisme. Pertama, kurikulum merupakan serangkaian program pengajaran yang dapat mempengaruhi anak belajar secara edukatif, baik di lingkungan sekolah maupun di luar. Kurikulum dalam pandangan progresivisme ialah sebagai pengalaman mendidik, bersifat eksperimental, dan adanya rencana serta susunan yang teratur. Aliran progresivisme disebutkan sebagai salah satu yang mendasari pengembangan kurikulum 2013, karena dalam kurikulum 13, pendekatan pembelajaran yang digunakan ialah pendekatan saintifik. Belajar dalam pandangan progresivisme. Ada beberapa hal yang patut diperhatikan dalam belajar menurut pandangan progresivisme. Di antaranya, 1. Memberikan kesempatan anak didik untuk belajar perorangan. 2. Memberikan anak didik untuk belajar melalui pengalaman. 3. Memberikan motivasi dan bukan perintah. 4. Mengikut sertakan anak didik di dalam setiap aspek kehidupan yang merupakan kebutuhan pokok anak. Dan yang terakhir, menyadarkan pada anak didik bahwa hidup itu dinamis. Peran guru dalam pandangan progresivisme. Peran guru menurut aliran progresivisme ialah berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi siswa. Tugas guru sebagai pembimbing aktivitas anak didik atau siswa
dan berusaha memberikan kemungkinan lingkungan terbaik untuk belajar. Sebagai pembimbing, ia tidak boleh menonjolkan diri. Ia harus bersifat demokratis dan memperhatikan hak alamiah anak didik atau siswa secara keseluruhan. Sekian untuk penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.